Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, benarkah perang Rusia-Ukraina akan segera selesai? Untuk menjawabnya dengan lebih hati-hati, kita perlu mengenal siapa sebenarnya bangsa yang disebut Rusia dan Ukraina ini dan mengapa mereka berperang. Dr. Raghib Ashirjani memberi kita ringkasan pendek sejarah tentang asal-usul kedua bangsa ini dan memprediksi sampai di mana kira-kira perang di antara kedua bangsa ini akan berujung. Tentu saja, Dr. Ashirjani, pemimpin situs islamstory.com, adalah sejarawan asal Mesir yang terkenal. Beliau telah menulis sekitar 60 judul buku dan sebagian telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang mencengangkan saya pribadi adalah beliau secara profesional adalah seorang ahli bedah dan telah menulis disertasi doktoralnya tentang operasi urologi dan ginjal di bawah bimbingan kedokteran Mesir dan Amerika Serikat dengan nilai istimewa. Di bawah saya cantumkan link video yang menjadi sumber terjemahan kali ini, dan untuk mengetahui prediksi ujung dari perang Rusia-Ukraina yang didasarkan pada kacamata akar sejarahnya, silakan simak setelah ayam jantan berkokok ini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Pemirsa, Al-Quranul Karim memandang penting untuk memperhatikan berbagai situasi di mana kita sebagai kaum muslimin hidup dan berada, sekalipun kaum muslimin tidak turut serta dalam situasi itu. Ini berguna untuk memperdalam cara pandang kita sebagai kaum muslimin. Misalnya di dalam surah Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang peristiwa yang kaum muslimin tidak turut serta dalam peristiwa itu. Dia turun pada periode Mekah saat belum ada daulah. Namun demikian, Al-Quran mengabarkan tentang perang yang terjadi antara Persia dan Romawi yang mungkin di masa berikutnya terdapat efek dari konflik itu. Berangkat dari ini, kita barangkali memiliki kemuliaan untuk memperhatikan berbagai peristiwa internasional yang berada di sekeliling kita, meskipun umat Islam tidak memiliki keterkaitan dengan hal ini secara langsung, tapi mungkin memiliki efek di masa depan. Oleh karena itu, selayaknya kita memahami peristiwa ini meskipun sedikit dari kisah konflik ini. Konflik yang paling termasyhur yang terjadi di dunia pada saat ini adalah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, menyibukkan dunia seluruhnya dan turut bergabung di dalamnya berbagai negara. Ada yang mendukung Rusia, ada yang mendukung Ukraina berdasarkan orientasi politik masing-masing. Di sini, Dr. Ashirjani menjelaskan penyebab konflik ini atau akar sejarah Rusia-Ukraina. Kita tidak bisa memahami konflik ini kecuali kita kembali ke sejarah lama mereka. Karena Rusia mengatakan bahwa kami dan Ukraina adalah satu bangsa. Untuk bisa melihat yang benar mana, apakah Rusia atau Ukraina, maka perlu kita fahami akar sejarahnya. Kita kembali ke era tahun 1300 hingga 1400-an, di mana terjadi eksodus dari Eropa ke daerah utara Laut Hitam yang nantinya akan terbentuk Republik Ukraina dan juga Rusia. Hijrah itu dilakukan oleh bangsa Slavia, bangsa Eropa yang mendominasi Eropa Timur. Adapun yang di utara adalah bangsa Jerman yang memiliki karakteristik tersendiri. Mereka termasuk Jerman, Inggris, dan Skandinavia. Dan ada bangsa yang tinggal di barat Eropa dinamakan Eropa Latin atau disebut juga dalam bahasa Arab Ar-Rumansiyah atau Romance Speaking World.
termasuk di dalamnya Italia, Spanyol, Portugal, Prancis, dan banyak ras yang beragam. Tiap bangsa, baik Slavia, Jerman, atau Latin, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hingga agama pun juga berbeda. Eropa Barat beragama Katolik, Utara beragama Protestan, Eropa Timur beragama Kristen Ortodoks. Jadi banyak perbedaan hingga bahasa pun berbeda. Tentu saja bangsa-bangsa itu sendiri pun berbeda-beda. Pada abad ke-6 atau 7 Masehi terjadi eksodus orang yang ada di Eropa Timur ke daerah Laut Hitam, mencari daerah hangat atau pesisir pantai agar mudah mencapai lautan hangat, yaitu Laut Mediterania. 200 tahun kemudian menyusul mereka orang-orang yang berasal dari utara Eropa melakukan eksodus dari daerah-daerah Viking yang asalnya daerah Swedia dan menetap di daerah hangat atau pesisir yang sama di Laut Hitam. Karakter bangsa yang berasal dari Jerman atau Skandinavia adalah agresif, suka perang, suka militer, karakter yang kuat, suka berburu, menduduki daerah secara besar-besaran, menguasai bangsa-bangsa lain, berbeda dengan bangsa Slavia yang tenang. Karenanya, tatkala datang Rusia Viking, dinamakan demikian karena mereka berdarah asal Viking, disebut dalam bahasa Arab Varangia atau kaum Frank. Kata Rusia berasal dari bahasa Swedia atau Skandinavia. Mereka menguasai daerah utara Laut Hitam, mengalahkan bangsa Slavia. Mereka lalu bersama membentuk negara yang bernama Kiev Rus atau Rus Kiev, yang para pimpinannya berasal dari Viking yang berasal dari Swedia atau Skandinavia. Tahun 988 atau akhir abad ke-10 Masehi, daerah itu menjadi daerah Kristen dengan nama Kiev Rus karena hasil hubungannya dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, yaitu agama Kristen dengan mazhab Kristen Ortodoks. Tumbuh menguat sekitar 200 tahun, lalu 100 tahun kemudian melemah, lalu runtuhlah Kiev Rus ini. Tatkala runtuh, terpecah menjadi dua bagian. Di timur laut dinamakan Vladimir Suzdal, yang asalnya adalah Viking dan bersamanya bangsa Slav mereka di bawah kepemimpinannya. Di barat daya dengan nama Galicia yang menjadi Ukraina yang bergantung asalnya kepada bangsa Slav karena Viking eksis di timur laut dan tetap kuat dan menggabung Moskow dan Kiev yang merupakan ibu kota Ukraina sekarang ini. Sedangkan bagian pecahannya di barat daya bisa dikatakan lemah. Tahun 1230 atau abad ke-13 terjadi perang Tatar secara besar-besaran di daerah itu saat Tatar menjajah dunia termasuk daerah itu, lalu mereka tundukkan dan mereka hancurkan kota-kota yang ada di daerah itu. Suku yang ada di timur laut yaitu Vladimir Suzdal dengan tabiat agresif dan militer mereka melawan Tatar dan dalam tempo 40 tahun mereka berhasil mendirikan Duk yang diberi nama Moskow pada tahun 1267 atau 1263 dan terus berjuang bertahun-tahun melawan Tatar hingga dalam tempo 200 tahun berikutnya yaitu tahun 1476 mereka berhasil mengenyahkan Tatar. Sementara bangsa Ukraina yang ada di barat daya yaitu Kiev Rus lama masih terus berada di bawah kendali Tatar. Pada tahun 1477, Ivan ketiga muncul di daerah timur laut Duk Moskow melakukan pengumpulan orang Rusia yang dinamakan dengan Kiev Gathering, yaitu orang-orang Rusia yang dulu di Kiev dan menggabungkan mereka ke dalam kerajaan dan terus meluas hingga masuklah beberapa bagian dari Ukraina ke dalam Duk Rusia Ivan III yang baru ini. Pada tahun 1547, yaitu setelahnya di abad ke-16, Duk Rusia ini berubah menjadi kerajaan atau kekaisaran di bawah Ivan IV, yaitu cucu dari Ivan III yang bergelar The Terrible atau yang mengerikan.
dan menggabungkan daerah-daerah Ukraina lainnya, atau kurang lebih Ukraina secara keseluruhan tunduk di bawah kekaisaran ini atau kerajaan ini yang selanjutnya menjadi bagian dari kekaisaran Rusia yang terus meluas hari demi hari. Pada tahun 1721 atau di abad ke-18, kekaisaran Rusia berubah menjadi Empire, Russian Empire di bawah pimpinan Peter the Great. Menjadi kekuatan besar yang bersaing dengan Inggris, Belanda, Prancis, menjajah dunia pada era sejarah di zamannya, tentu termasuk Daulah Utsmaniyah, terus meluas secara besar-besaran dan jadilah Ukraina secara keseluruhan sebagai bagian dari Empire Rusia pada saat itu. Pada tahun 1917, Empire Rusia, Russian Empire, jatuh di bawah revolusi Bolshevik. Dan 5 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1922, berdiri Uni Soviet yang di dalamnya termasuk Ukraina. Maka mereka sepanjang masa sejarah itu berada di bawah jajahan Rusia hingga merdeka pada saat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Jadi pemirsa, bicara tentang era sejarah sejak masa kerajaan Rusia tahun 1476 hingga 1991, maka Ukraina adalah bagian dari kerajaan Rusia atau Uni Soviet melalui fase sejarah yang berbeda-beda. Meskipun dua bangsa ini adalah dua bangsa yang berbeda, yaitu Viking dan Slavia. Karenanya, hubungan antara kedua bangsa ini adalah hubungan yang sulit untuk disatukan atau dipersaudarakan, karena Rusia melihat Ukraina sebagai bagian dari kedaulatannya yang tunduk selama kurun sejarah yang lama. Sedangkan Ukraina melihat Rusia sebagai bangsa yang menjajahnya sepanjang kurun sejarah yang lama dan ingin memerdekakan diri dari penjajahan ini. Tahun 1990, saat runtuhnya Uni Soviet, mereka melakukan referendum untuk memisahkan diri dari Rusia yang menjadi pewaris utama Uni Soviet. 92% rakyat Ukraina memberikan suara untuk memisahkan diri sehingga dia menjadi negara berdaulat dan masuk ke dalam nation state system yang baru di mana dia memiliki kedaulatan, mata uang, bahasa, dan lain-lain secara terpisah sendiri. Tentu saja Rusia berupaya untuk keluar dari krisis yang terjadi di dalam tubuh Uni Soviet. Namun keluar beberapa negara memisahkan diri dan keluar beberapa negara lainnya bergabung dengan Uni Eropa. Rusia berupaya untuk mengumpulkan kembali negara-negara yang dulu merupakan bagian dari Uni Soviet. Tentu di dalamnya ada Ukraina, sedangkan Ukraina malah berlawanan ke arah barat. Uni Eropa dan melihat hubungan dengan barat secara ekonomi dan sosial adalah lebih baik dibandingkan hubungannya dulu dengan Uni Soviet, khususnya dengan Rusia, dan lebih khusus lagi karena adanya permusuhan antara kedua kelompok akibat perasaan Ukraina yang selalu berada di bawah jajahan Rusia. Sekarang, apa yang terjadi bisa dipahami bahwa benih dan permusuhan mereka sudah lama dan sulit diselesaikan dalam waktu yang singkat, karena permasalahannya adalah kekuatan. Bagi Rusia, Ukraina adalah negara yang benar-benar lemah kecuali jika dibantu Barat. Barat tentu saja memahami hal ini dan melihat masuknya Ukraina akan menjadi kekuatan bagi Barat karena banyak sekali alasan. Rusia memandang permasalahan ini sebagai masalah national security. Yang pertama karena dia memandang Ukraina sebagai daerah perbatasan antara dirinya dengan Barat. Pertahanan perbatasan Rusia bergantung kepada Ukraina. Ukraina memiliki ladang pertanian yang sangat luas, punya gandum, banyak industri yang penting diantaranya rudal, pesawat, ruang angkasa yang diperlukan astronot saat ini. Dengan demikian semua ini akan bergabung dengan Barat jika Rusia meninggalkan Ukraina. Lebih jauh, jika Barat bisa mengambil Ukraina, ini akan berefek kepada negara-negara lain yang merupakan negara ex-Uni Soviet yang saat ini masih diayomi Rusia namun condong ke Barat. Melihat hidup bersama Barat lebih bagus dibanding hidup bersama Rusia. Misalnya negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgizistan, Turkmenistan, negara-negara Islam yang ada di selatan Rusia mungkin akan ke Barat. Maka Rusia memegang
Ukraina dengan sangat erat, tidak menganggapnya sebagai negara yang merdeka dan ingin mengambilnya sebagaimana dulu kala saat bersama dengan Uni Soviet. Pemirsa, sampai di manakah masalah ini berujung? Allahu a'lam. Ini bergantung kepada takatulat atau aglomerasi dan juga power atau kekuatan. Di ujung cerita ini adalah cerita tentang kekuatan, sampai sejauh mana Barat kuat mendukung Ukraina, atau apakah Rusia cukup memiliki kekuatan untuk menyempurnakan misinya mencaplok atau mengambil kembali Ukraina ke dalam era sejarah lamanya. Ini semuanya bergantung kepada kekuatan. Tidak ada standar etika atau moral ataupun kedaulatan internasional yang dikenal di dalam undang-undang internasional pada saat ini. Karena masalahnya adalah masalah kekuatan, maka Dr. Sirjani memperkirakan bahwa perang akan terus berlangsung sampai jelas siapa yang bisa menunjukkan dirinya lebih kuat, apakah Barat ataukah Rusia. Dan Ukraina dalam jalan perjuangannya ini akan menerima bantuan dari kiri dan kanan sampai dia memiliki cukup kekuatan untuk bisa menghadapi serangan Rusia secara tegas dan unggul. Jadi itulah kisah Rusia-Ukraina secara ringkas, dan Dr. Sirjani memprediksi konflik ini akan berkepanjangan dan kita bisa melihat di masa depan di manakah posisi kita sebagai kaum muslimin berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام بشوقه صلوا عليه وآله